Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, terpandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ayolah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, masih ingat kalian pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Iya, tentang apa? Betul, sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita mengenai transport pada membran. Kira-kira anak-anak pernah tidak main ke rumah sakit? Menjenguk saudara atau teman? Pernah ya? Nah, oh tidak pernah? Tidak main tapi jenguk. Oh iya, tidak main tapi menjenguk, betul sekali. Menjenguk saudara atau teman di rumah sakit. Nah, kira-kira ada kaitannya tidak dengan materi kita hari ini? Ada ya? Nah, motivasi ini pada pagi hari ini kita belajar mengenai materi difusi dan osmosis. Nanti kita bisa mengimplementasikan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Nah, yang pertama, nanti anak-anak akan melihat sebuah video dan juga gambar. Dari gambar dan video ini, kalian nantinya diharapkan dapat menjelaskan mengenai transport pada membran, sekaligus dengan mengucapkan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian juga diharapkan dapat mampu menganalisis dari karakteristik dari masing-masing transport membran. Dan yang terakhir, nanti kalian akan melaksanakan praktikum sederhana mengenai difusi dan osmosis. Kalian juga diharapkan dapat menjelaskan proses terjadinya difusi dan osmosis dengan benar. Nah, untuk prosedur penilaian di sini nanti ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap anak-anak dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, nilai kognitif yang diambil dari LKPD, dan terakhir adalah nilai psikomotorik yang diambil dari nilai kegiatan praktikum. Nah, untuk memfokuskan pikiran kita, kalian tadi pagi sudah sarapan semuanya? Belum. Berarti bisa fokus atau tidak?
Bisa. Untuk menambah, ya insya Allah. Untuk menambah fokus kita hari ini, silakan anak-anak duduk dengan tegak. Duduk dengan versi kalian sendiri, dengan nyaman. Kita akan melaksanakan teknik stop. Apa itu teknik stop? Teknik stop adalah teknik untuk memfokuskan pikiran kita agar kita bisa berkonsentrasi. Silakan anak-anak pejamkan mata secara perlahan. Bayangkan kalian ada dalam suatu tempat yang sangat nyaman versi kalian. Silakan berhitung dari angka 1 sampai 10. Semakin kalian hitung, semakin kalian konsentrasi, semakin kalian fokus. Mendekati angka 10, anak-anak lebih fokus kembali dan pikiran lebih jernih untuk siap mengikuti proses pembelajaran. Oke, silakan buka perlahan mata kalian dengan pikiran yang sangat jernih dan siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Sudah? Oke. Gimana perasaannya? Sudah bisa fokus apa belum? Sudah ya, sudah fokus ya. Oke, kalau kita sudah fokus, nah kita latihan ice breaking dulu. Biar tidak tegang, biar tidak serius. Ini sudah pasangan dua-dua. Nah, untuk mbaknya ke depan sini, silakan. Berpasangan dua-dua ya. Kita melaksanakan teknik sekarang ice breaking, kita game dulu. Saya punya pulpen. Nah, nanti pulpen ini kita gunakan sebagai media untuk berebut. Saya kasih satu pasang, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang ya. Oke, sudah. Nah, kita akan bermain game, namanya game 4S. Ada sudah pernah mengikuti game ini? Pernah. Oh pernah, oke berarti sudah bisa. Coba, jika saya bilang sikut, gimana? Pinter. Kalau saya bilang sakit, perut. Kalau saya bilang sekat, bukan mas, sekat gini. Kalau sikat baru diambil. Sudah siap? Oke, silakan berdiri biar lebih enjoy. Berhadapan dengan temannya. Nggak usah grogi. Oke, persiapan ya. Konsentrasi, fokuskan pikiran. Persiapan. Sikut. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Sikat. Oke. Yang dapat nanti silakan dipegang dulu pulpennya. Di akhir nanti ada hadiah. Oke. Sudah dapat semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali biar tidak tegang. Oke, lanjut ya. Kita hari ini akan belajar mengenai proses pembelajaran difusi dan osmosis. Yang pertama, kemarin kalian sudah mengerjakan yang namanya tes diagnostik. Nah, berdasarkan tes diagnostik tersebut, ternyata dari kalian sudah ada yang belajar suka dengan melihat video, melihat gambar, dan juga melihat kegiatan pembaca dalam buku paket. Nah, yang pertama di sini ada video. Silakan kita simak dulu video mengenai difusi dan osmosis. Sehingga membuat sport pasif mulai dari Di sini ada transport membran. sel melalui membran. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Ada 2 jenis transport membran. Silakan disimak. Yang pertama adalah transport pasif, yang kedua ada transport aktif. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga dalam perpindahannya molekul tidak membutuhkan energi. Sedangkan transport aktif sebaliknya. Pada transport aktif, perpindahan ion atau molekul terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan energi dalam prosesnya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis masing-masingnya.
Nah, untuk jenis-jenis dari transportasi itu ada difusi yang pertama. Difusi itu sendiri terdiri dari dua jenis. berupa molekul atau ion. Pada difusi terjadi dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah dengan atau tanpa melalui membran. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul penyebar. Molekul yang berpindah akan menyebar sampai terjadinya keseimbangan. Contoh difusi adalah vakum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan, sedangkan sehingga akan menyebar di dalam air, pertukaran CO2 dan O2 di paru-paru, atau silakan sari-sari makanan di usus halus. Sedangkan difusi terbantu berlangsung karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Biasanya dilakukan oleh molekul-molekul berukuran besar. Contohnya, proses molekul glukosa melewati membran sel menggunakan ion-ion Na+, Ca2+, dan Cl-. Proses difusi sederhana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu zat, ukuran molekul, konsentrasi, dan wujud zat. Pada difusi terbantu, protein transport yang mempengaruhi proses difusi dapat berupa protein saluran, yaitu protein yang menyediakan jalan bagi air dan ion keluar kecil, dan protein pembawa, yaitu protein yang mengangkut ion dari luar ke dalam sel. Perjalanan molekul secara difusi di dalam membran sel akan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Pertama, suhu. Makin tinggi suhu, semakin besar terjadinya difusi. Faktor kedua, konsentrasi. Makin besar perbedaan konsentrasi antara dua larutan yang berdifusi, makin besar terjadinya difusi. Selanjutnya, ukuran molekul. Makin besar ukuran molekul, makin lambat terjadinya difusi. Kemudian, bagian terjadinya difusi. Difusi di udara lebih mudah daripada difusi di dalam larutan. Terakhir, luas permukaan. Makin luas permukaan difusi, makin besar terjadinya difusi. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya? Jenis transportasi berikutnya adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul. Yang kedua di sini ada osmosis. Kalau yang tadi difusi, yang kedua adalah osmosis. Nah, kalian bisa lihat perbedaan gambarnya nanti. Kita bandingkan gambarnya seperti apa. Mencapai seimbang atau disebut juga larutan isotonik. Osmosis air dalam membran sel mengalami dua proses, yaitu endosmosis dan exosmosis. Endosmosis adalah proses masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Jika endosmosis terus berlangsung, maka pada sel hewan akan terjadi lisis, yaitu membran sel akan menjadi robek dan pecah. Dan pada sel tumbuhan akan mengalami turgid atau sel membuka tetapi bentuknya tetap dipertahankan karena adanya dinding sel. Selanjutnya, exosmosis. Exos artinya keluar. Jadi, air akan keluar dari dalam sel karena konsentrasi zat di luar lebih tinggi. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel dan sel hewan akan menurut atau frenasi karena mengalami dehidrasi, sedangkan pada sel tumbuhan akan menyebabkan sitoplasma melarut dan terlepas dari dinding sel atau plasmolisis. Nah, sudah. Jadi, jenis transport membran tadi ada berapa, Nana? Ada dua. Yang pertama tadi difusi pintar. Yang kedua adalah osmosis. Coba saya ingin tes. Tadi ada jenis dua difusi sama osmosis. Saya pegang apa ini? Air. Jika saya teteskan sebuah tinta sebelum keluar, kira-kira ini nanti masuk apa? Yang tadi masih ingat? Air apa, Mbak? Osmosis. Apa, Mas? Difusi, pintar. Jadi difusi itu adalah perpindahan tanpa memerlukan apa? Membran. Jadi dia langsung menyebar. Ini adalah difusi. Kemudian coba cewek-cewek di sini pasti biasanya pakai parfum. Yang laki-laki pakai parfum enggak? Kalau hari-harian biasa? Enggak. Oh enggak, ada yang pakai. Nah, kira-kira kalau parfum itu termasuk apa, Nek? Butuh membran apa enggak? Difusi, pinter. Jadi kalau parfum itu tidak memerlukan membran dalam perantara penyebaran. Misalkan
saya menyemprotkan parfum di sini. Siapa yang pertama kali menyium baunya? Siapa? Sendiri. Saya sendiri. Kemudian nyebar ke siapa? Lanjut kemana kira-kira? Yang paling dekat. Yang paling dekat. Semakin lama semakin menyebar tanpa membutuhkan apa? Bantuan atau membran. Betul. Nah, sekarang silakan kita simak. Bu Guru sudah menyiapkan PowerPoint. Nah, kira-kira kalian kalau mandi di rumah pakai air hangat apa air dingin? Netral, Bu. Air apa? Netral. Netral. Air netral. Dingin apa panas biasanya? Ada yang masih suka? Tergantung, Bu. Oh, tergantung. Kalau cuacanya dingin pakai Air zam-zam. air zam-zam. Air zam-zam. Oke, kita pernah ya namanya kita mencuci tangan pakai air hangat. Nah, kira-kira lama kelamaan itu pengaruh enggak ke kulit kita? Pengaruh. Kenapa kulit kita nanti pintar sekali mengkerut? Kenapa kok bisa mengkerut? Karena ada apa kira? Ada apanya? Ada panas sama dingin itu berarti ada apa? Suhu. Pinter, ada suhunya, ada perbedaan suhu. Maka lama kelamaan kalau kita rendam kulit kita jadi mengkerut. Berarti dipengaruhi oleh apa? Suhu dan juga lama kelamaan. Berarti apa itu? Waktu. Pinter sekali, waktu. Nah, sekarang kemarin Bu Guru sudah membagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3. Ini ada 12 siswa dibagi 3. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Boleh berpindah tempat, enggak apa-apa. Silakan 3. Semuanya sini ya. 1, 2. Ya boleh, kursinya boleh dimiringkan. 1, 2, 3. Ini satunya mana? Begini ya, 3 ya. Oke, enggak apa-apa, satu kelompok ada 4. Oke, nah di sini nanti kita akan belajar biologi dengan kegiatan praktikum. Praktikum sederhana. Nah, kalau sudah ikut kelompoknya masing-masing, nanti dilihat dulu pada lembar kerja LKPD. Pada LKPD sini, anak-anak nanti akan melaksanakan praktikum 2 jenis, yaitu difusi dan osmosis. Nah, nanti masing-masing ketua kelompok silakan mengambil alat dan bahan yang telah disediakan di depan. Kemudian, kalian nanti akan melaksanakan kegiatan praktikum ini selama 35 menit. Jadi, menyelesaikan kegiatan praktikum mulai dari menyayat kentang, kemudian mengamati proses difusi pada air teh, itu waktunya adalah 35 menit. Bisa? Nah, kemudian nanti di akhir kalian akan menjawab, ada tabel pengamatan di situ. Hasil dari kegiatan praktikum kalian tulis pada tabel pengamatan. Dan di akhir nanti, nah yang berbeda di sini ada kesimpulan. Bisa dilihat kesimpulan pada bagian belakang. Untuk bagian kesimpulan ini bebas. Kalian boleh menggambar difusi osmosis, gambarnya seperti apa. Kemudian kalian juga boleh menulis pengertiannya, misalkan kesimpulannya, ataupun kalian menggambar skema dari difusi osmosis. Boleh dihiasi bebas sesuai kreasi kalian. Nah, di sini produk dari masing-masing kelompok bervariasi. Boleh menggambar, boleh menulis, atau nanti bahkan boleh bercerita. Bisa ya? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan ketua kelompok masing-masing mengambil bahan yang telah disediakan di depan. Ya? Tidak apa-apa, tidak digambar, berarti ditulis saja. Ya. Oke, silakan. Diambil dulu alat dan bahannya. Ini pennya dua-dua. Ini Mas. Berapa ini? 2, ambil 2. Ininya ambil 2 ya. Kentangnya juga, kentangnya ambil 2.
Silakan pertama kalian memberi keterangan pada gelas aqua yang disediakan. Ya, kentangnya ambil 2. Oh iya, diambil aja. Oke, silakan dikasih keterangan. 1 gelas aqua itu ada gelas A dan gelas B. Iya, ditempel gelas A dan gelas B. Jadi nanti ada gelas A difusi dan juga ada gelas A osmosis. Oh, enggak pakai ini? Enggak. Langsung ya sudah. Oke, yang pertama kita praktikum difusi dulu. Silakan dibaca pada LKPD-nya sudah ada. Menyediakan 2 gelas aqua, kemudian ditulisi gelas A dan gelas B. Nah, untuk yang pertama berisi dari gelas aqua yang berisi air dingin. Untuk gelas B disediakan gelas kosong akan saya isi dengan air hangat. Sudah dikasih label semuanya? Gelas kosong ditambahin 1 Mbak, gelas B. Ya, itu dikasih label gelas B. Dikasih, ya. Ini gelas A, sudah. Saya pakai spidol difusi, dikasih difusi. Gelas B-nya mana? Gelas B. Ya Allah, tuh. Oke, di situ kalian sudah ada teh ya. Silakan tehnya dimasukkan, kemudian diamati. Kira-kira yang lebih cepat menyebar itu gelas A apa gelas B? Dan berapa menit? Bisa dipakai HP buat stopwatch. Berapa menit kira-kira? Yang lebih cepat yang mana? Sampai berubah warna airnya. Sampai warnanya kayak teh, kita minum teh. Gelas B itu berarti gelas yang berisi air panas. Cemplong. Yang dingin lama berarti ya. Dia mati, ini nanti berapa menit sampai kental. Yang ini kira-kira berapa menit bisa berubah warna. Enggak meresapkan. Tidak sampai jeruk. Nanti bisa dituliskan di LKPD-nya sudah yang sudah menemukan lembar jawaban. Cepat ya, mana dengan Yomi. Gula. Adanya garam, bukan gula. Sudah. Ditulis berapa menit? Menit ya, detik atau menit? Ya, ini tadi berapa kira-kira sampai sekarang berapa? Yang ini nanti berapa? 1 jam 21 menit 18 menit. 1 menit. Enggak apa-apa. Iya betul. Sambil ditulisin nama anggota kelompoknya ya, yang paling dekat sendiri. Di situ ada siapa saja namanya. Ini kapan? Siapa? Kiamat. Ginteran iki. Lanjut ya. Nah, sambil menunggu
gelas yang berisi air dingin untuk memanfaatkan waktu biar efektif, ada yang mengiris atau menguliti kentang. Di situ sudah ada kentang, kemudian ada silet juga. Ada siletnya ya? Sudah ada. Di foto enggak ada tadi? Tidak ada. Iya, diiris. Diiris. Ngambil 2 tadi ya sudah kentangnya. 2. Oh ya sudah, kurang dikit. 2 kali 2. Ada penggarisnya ya tadi? Iya, dikupas. Dikupas terus dipotong 2 kali 2. Bu, silat, Bu. Silatnya enggak ada ya? Tadi sudah ada sebenarnya, sebentar. Silat, ada silat. Ya, bentar saya pinjamkan dulu. Aku mau jika ini kan. Ngapa, Mei? Apa kamu? Turun gitu. Apa dulu sih? Baru Sebentar ya, silatnya gantian dulu. Diukur 2 kali 2. Iya, persegi 4. Nah, dalam kegiatan praktikum ini nanti saya juga menilai dari keaktifan kalian, bagaimana cara bekerja sama, kalian melaksanakan kegiatan dengan baik. Diukur, dipotong dulu, nanti diukur 22. Ya. Kenapa? Tebalnya 2 juga. Dipotong dulu nanti bisa ngukur. Maksudku dulu. Siapa yang belum ada slide? Nah, untuk yang osmosis ini kan kita sudah pakai kentang. Ada 2 gelas aqua. Yang pertama nanti berisi air biasa, yang kedua nanti berisi air dengan garam. Sudah dikasih label semua untuk yang osmosis? Bu, ini yang setengah. Oh iya, kurang, masih samakan ini nanti ya. Satunya mana osmosis? Gelas yang osmosis? Satu lagi, Mbak. Ditulis sih gelas A ya. Mana Mas? Satu lagi Mas.
Dikasih label. Dia apa bu? Dibuat ini. Bentar. Untuk yang osmosis, gelas A dan juga gelas B. Gelas B nanti saya kasih garam. Oh ya, bagus. Mana yang gelas B? Gelas B osmosis belum ya? Sekian bukan satu lagi. Jalan ambil teh anyep ini makanya sehat. Teh anyep. Teh Nah, untuk air garamnya silakan diaduk sampai garamnya tidak terlihat. Aku aja maksud ini nih. Jadi ada yang ngaduk, ada yang ngamati teh, ada yang ngupas kentang. Nanti yang nganggur bisa nulis pengamatan. Kentangnya buat 4. 2-2. Jadi nanti yang gelas B 2, gelas A 2. Kita bandingkan nanti. Kenapa kok banyak? Kenapa kok ada 2? Untuk mengecek apakah hasil praktikum kalian itu memang benar, memang sesuai dengan hasil yang ada dengan teman-temannya. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, untuk gambarnya bisa nanti dilihat di depan ada perbedaan itu antara difusi sama osmosis. Dua-dua kayak persegi ya. Ada penggarisnya tadi, itu penggaris. Ada penggarisnya Mas. 2 kali 2. Iya, 2 kali 2. Asik. Bagi yang sudah dapat kentang ukurannya sama bisa dimasukkan. Nah, pintar sudah masukkan 2 di sini dulu, di sini dulu. Ya, 2-nya nanti di sana. Kayak enak ini Pak. Kalau sudah dimasukkan semuanya, nanti dikasih timer sekitar 10 menit untuk kentangnya. Ya, dimasukkan. Dua-dua. Sudah, kalau sudah dimasukkan. Ini 2-2. Nah, di timer pakai HP-nya 10 menit. Nanti diamati, kalau sudah 10 menit diangkat, diamati berapa ukurannya. Yang awalnya tadi misalkan 2, misalkan 1, jadi berapa.
Kemudian teksturnya gimana? Tetap atau rusak atau seperti apa? Silakan diamati selama 10 menit. Gimana? Ama tong kiwe. Mati. Sampahnya taruh sini nggak apa-apa. Sampahnya di sini ya Mas. Ini yang nggak dipakai taruh sini sampahnya. Nggak dipakai. Turun. Gak apa-apa sudah itu bisa dipakai itu dimasukkan. Nah sekarang dua-dua diamati ya 10 menit ya. 10 menit. Iki. Iya di timer. Nggak apa-apa. Itu berapa itu? Nanti bisa dikira-kira. Kira-kira nih. Nah Ayo cemplung. sudah dimasukkan dua-dua ya. Cemplung ya. Kira-kira. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu memang ada pengaruh dari garamnya. Ini apa? Kentangnya. Nih. Oke, sambil nunggu proses kentang sama tehnya, silakan didiskusikan LKPD yang sudah saya berikan tadi. Ada 4 pertanyaan. Nanti silakan kalian jawab. Untuk yang pertama, yang mengenai kegiatan difusi, praktikum difusi, yaitu praktikum dari teh, ada gelas A dan gelas B. Gelas A tadi berisi air dingin dan gelas B berisi air panas. Untuk soal yang pertama, manakah yang paling terlarut dengan sempurna? Nah, pintar gelas B. Nanti ada alasannya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Apa pengaruhnya kira-kira? Suhu, betul. Yang manakah berdifusi, teh atau air? Nah, itu didiskusikan sama temennya. Terus soal yang kedua, tentukan variabel bebas, terikat, dan kontrol. Itu tentang materi difusi. Untuk yang materi osmosis, itu soal nomor 3 dan juga nomor 4. Perlakuan kegiatan praktikum yang A atau B yang mengalami peristiwa osmosis. Jadi nanti kalian lihat di kentangnya. Nah, yang keempat, perlakuan manakah yang ukuran kentangnya lebih besar dari ukuran awal? Nanti kalian lihat, apakah kentang yang ada garamnya, apakah kentang yang hanya berisi air biasa, seperti itu. Sambil menunggu kita diskusikan ini, silakan dijawab di lembar jawaban yang sudah ada. Ya. Ini nanti yang ini dicentang. Bukan dicentang, ini nanti dikasih berapa menit kira-kira tadi ya. Kalau yang ini ukuran panjangnya, awalnya kan 2, misalkan kamu 2. Sekarang jadi berapa? Tetap atau berubah? Ya. Sudah? Kalau sudah ditulis di situ berapa menit ya. Ini disimpan sini dulu, nanti dibuat presentasi. Presentasi misalkan, oh gelas A lebih lama apa lebih sedikit, apa lebih cepat dalam peristiwa difusi, ya. Nah, untuk referensi kalian bisa pakai buku paket, boleh pakai handphone, browsing di internet juga boleh, enggak apa-apa. Bebas, sesuai dengan bakat kalian, minat kalian di mana. Oh, saya minatnya browsing, Bu, boleh, silakan. Kenapa? Nomor 1. Yang terdifusi, kira-kira tehnya yang nyebar itu tehnya apa airnya? Kira-kira? Ya, tehnya ditulis teh. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk soal 1 dan 2 itu difusi.
Ditulis itu gelas B yang berisi air apa kira-kira? Nah, gelas B tadi berisi air panas apa air dingin? Diperjelas lagi. Ini gelas B yang berisi air apa ya? Kenapa? Ya tuh. Udah. Ya. Yang soal nomor 2 ini gimana? Variabel bebas kira-kira air, teh atau teh kentang misalkan seperti itu. Bisa coba dicari, enggak apa-apa, browsing. Apa itu variabel bebas? Terikat. Nomor berapa? Nomor 3, nomor 4. Kan tadi kentang. Kira-kira yang nanti kan kamu cek itu setelah 10 menit itu ada perubahan ukuran apa enggak? Berapa menit? Kira-kira nanti berubah apa enggak ukurannya? Nomor 2 itu nanti ada variabel bebas, terikat, sama kontrol. Kalau bebas misalkan di situ nanti kalian pilih airnya kah, atau jenis suhunya, atau ada tehnya seperti itu.
Sudah selesai belum? Air, pakai atau susu. Udah, 5 menit lagi ya. Habis ini silakan nanti perwakilan kelompok atau semuanya boleh maju ke depan. Oke, semuanya biar kompak ya semuanya. Oke, 4 menit lagi. Nanti kalian bisa bercerita. Kira-kira praktikum kalian tadi tentang apa? Apa yang terjadi? Misalkan pada difusi, pada osmosis, apa yang kalian dapatkan? Nah, tekstur kalian coba pegang. Kira-kira misalkan keras, apa lembek, apa berubah? Nah, ya coba yang satunya. Ada perubahan apa enggak? Nah, nanti diceritakan. Kira-kira kok bisa empuk? Empuk itu apa? Lebih lunak, ya. Nah, kira-kira yang termasuk osmosis yang mana? Bisa dipegang, untuk tekstur nanti bisa dipegang. Kau nak apa nanti? Ikut barang dewi. Nah, ini yang kentang ini 34 ini yang kentang. Nah, yang berubah osmosis. Coba dicek yang berubah kentangnya yang apa yang B? Pegangan. Itu yang B, itu yang ya coba pegang tetap apa berubah? Tetap ibu kayaknya.
Yang B berarti ditulis sih berisi air apa. Takutnya beda dengan kelompok lain. Tawar itu. Yang ini aja air mateng. Sehat, Teh. Yang ini bukan mateng. Ini aja air minum. Sehat. Yang mana itu? Yang AA itu berisi apa? Biasa ya, mengalami osmosis. Nomor 3 cuma ditulis gelas mana yang mengalami osmosis. Iya, itu aja. Andai kan dipakai alasannya enggak apa-apa. Kira-kira alasannya kenapa? Mengalami apa kentangnya? Itu kan beda ya teksturnya ya. Apa ukurannya, apa teksturnya yang berbeda. Untuk kesimpulannya kalian bisa gambar. Jadi nanti digambar aqua gelas 2 isi A, B. Kemudian dikasih warna yang berbeda. Itu kan ada simbol pemanfaatan sebelumnya. Nah, udah dari difusi dulu difusi. Kemudian digambar 2 gelas A sama gelas B. Nah, yang osmosis ya kentang. Digambar gelas aqua gelas. Pakai penggaris bisa seret gitu.
yang dasar. Ya, tidak ada perlakuan itu namanya. Nah, itu sih ya A. A-nya di atasnya. A sama B. Terus di bawahnya gelasnya ditulis sih. Yang A itu tadi air apa? Yang B air apa? Bagaimana? Itu ngomong apa tuh? Apa punya sih? Tapi aku Sudah, silakan kalau sudah dibuka bagian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan nanti di situ sudah tersedia spidol. Kalian bisa menggambar aqua gelas 2 untuk yang difusi, osmosisnya juga 2. Kemudian dikasih di situ ada kentang, apa ada teh, itu termasuk difusi, apa termasuk osmosis. Nah, nanti dipresentasikan ke depan. Digambar dulu, aqua gelas 2. Iya. Aqua gelas 2. Tidak ada. Dibalik. Nih ya. Iya, digambar. Dikasih keterangan nggak? Boleh dikasih keterangan biar lengkap nanti ketika presentasi biar lebih mudah. Wah, gambarnya bagus. Memiliki jiwa seni. Gambar gelas aqua 2. Iya, digambar dulu gelas aqua 2. Iya, gini aja biasa. Yang A, ini B. Yang A tadi isi apa? Air apa? Terus di sini. Air dingin berarti ya. Yang B air panas. Oke, sudah ya. Waktunya habis. Silakan untuk kelompok mempresentasikan hasil ke depan. Yang dibawa adalah hasil dari kegiatannya, yaitu gelasnya. Ditunjukkan. Tadi praktikum tentang apa? Misalkan 2 orang megang bagian difusi, yaitu tentang teh. 2 orang megang hasil yang kentang. Silakan mulai dari kelompok siapa dulu? Oh, yang depan dulu boleh. Yang kelompoknya 4 ya, silakan maju. Kelompok 1 dulu silakan ke depan, diceritakan nanti kira-kira termasuk apa. Monggo Mbaknya sama Masnya maju ke depan dulu.
Hasil praktikumnya di bawah. Satu anak bawa dua-dua. Oh, pintar. Semangat sekali ya. Oke, silakan maju. Kita lihat dulu kelompok 3. Dikenalkan namanya dulu, Mas. Kita pakai ini dulu ya. Oke, sudah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Musafandi, asal Lumajang, kelas 11. Perkenalkan, nama saya Andri Febrio, asal saya Pukulo. Perkenalkan, nama saya Farhan Zuhri, asal Lumajang, kelas 11. Oke, dari hasilnya silakan dijelaskan kepada teman-teman tadi praktiknya gimana, langkahnya gimana, apa yang didapatkan. Oke, yang pertama tadi tentang apa dulu yang dipraktekkan? Pertama, Ya, mempraktekkan tentang perubahannya teh antara menggunakan air panas dengan air tawar. air panas dan air dingin. Air tawar. Air netral. Air netral, air dingin ya Mas. Oke, lanjut. Jadi perubahannya yang lebih cepat adalah air panas. Air panasnya. Oke. Kira-kira kenapa diceritakan ke temannya? Ada perbedaan? Karena air panas menurut faktor suhu dan juga waktu yang lama. Oke, pintar. Lanjut. Berarti itu termasuk jenis perubahan apa tadi? Perubahan Yang pertama tadi apa? Iya, difusi. Lanjut. Percobaan yang kedua mengenai Yang kedua mengenai kentang. yang Iya. dimasukkan ke dalam gelas yang beri yang apa ini? Berisi air garam. Berisi air garam dengan Dan air biasa, air dingin biasa. Air dingin. Yang punya apa-apa. Kentang yang dimasukkan ke air biasa tidak mengalami perubahan apapun. iya. Kalau kentang yang dimasukkan ke air yang dicampurkan garam mengalami perubahan agak kenyal. Agak kenyal, kentangnya. agak lunak. Oke. Agak lunak. Berarti termasuk jenis apa itu tadi? jenis Os. Osmosis. Os. osmosis. Iya, osmosis. Osmosis. Oke, sudah? Ya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Sangat lantang, presentasinya sangat lantang. Silakan duduk kembali. Sangat pede, sangat lantang, berbakat dalam presentasi. Oke, lanjut kelompok berapa kira-kira? 1 apa 2? Kelompok 2 dulu ya. Iya, coba kelompok 2 mbaknya. Maaf ya, Amin ya. Oke, sudah. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 1 nanti terakhir berarti. Hadi di bawah ya, itunya masnya. Oke, dikenalkan dulu kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alivia, biasa dipanggil Via. Saya dari Sumbersari. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hidayatullah, biasa dipanggil Arif. Saya berasal dari Jambor. Perkenalkan, saya Latif. Asal Jambor. Bagus juga. Oke, silakan di hasil. Berdirinya kami di sini, kami mau berpresentasi tentang kegiatan perbedaan difusi dan osmosis. Yang pertama. Yang pertama dari difusi. Jadi yang dari gelas A dan gelas B itu perbedaannya adalah yang dari gelas B menggunakan air panas itu tehnya lebih cepat larut dibanding gelas yang A. Sudah. Yang percobaan kedua. Percobaan kedua adalah osmosis. Jadi ada 2 potongan kentang yang ditaruh di gelas yang berisi air yang berbeda, dan dari gelas yang berisi air garam
kentangnya itu berubah jadi lebih lunak dan ukurannya berubah sedikit. Iya, oke. Kira-kira dari kelompok lain tanggapannya gimana? Sama dengan hasil kalian atau tidak? Kelompok 1 tadi, kelompok 3, sama kelompok 1? Bisa sama juga. Oke, ada yang disampaikan lagi, Mbak? Sudah. Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut terakhir, kelompok 1. Silakan. Ibu. Siapa yang presentasi? Siapa? Kamu. Sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyillah. Biasa dipanggil Gola. Wah, arek kamu. Jula. Mas Jula. Saya berasal dari Genteng. Oh, dari Genteng ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Revan Obiansa, biasa dipanggil Revan. Mas Revan. Perkenalkan, nama saya Yamsin, biasa dipanggil Lina, saya dari Kebundungan. Kebundungan, Mbak Lina. Lanjut, Mbak. Bu Ayu. Mbak Ayu. Beli Sari. Oh ya, silakan dipresentasi hasil kegiatannya tadi. Untuk yang pertama dulu dari Mbak Ayunya ya. Difusi, ayo monggo maju agak diperlihatkan. Silakan yang ingin mempresentasikan. Anu. Oh. Iya. Difusi. Ini anu ya. Percobaan teh terlalu Ke depan ya. membantu kita mengerti zat-zat dapat bergerak di dalam Oke, cairan. hadap ke depan dulu ya, hadap depan. Gini. Tidak membelakangi hasilnya. Sudah, ayo silakan. Untuk percobaan yang pertama tentang teh, silakan diceritakan. Tadi ada berapa gelas? Ada 2. Ada 2, gelas A dan B ya. Ya. Untuk gelas A tadi berisi apa? Air biasa atau air dingin. Untuk gelas B? Air hangat. Hangat. Kemudian diceritakan hasilnya seperti apa? Yang lebih cepat menyebar kira-kira yang mana, Mbak? Yang B. Air hangat. Sama dengan kelompok lain ya, air hangat yaitu di gelas B. Kenapa kok bisa gelas B lebih cepat? Ada Karena ada difusi. ada perubahan atau ada perbedaan dari Difusi. jenis suhunya ya, panas dan dingin tadi. Kemudian juga dipengaruhi apa lagi? Waktu. Lanjut, yang kedua, percobaan kedua tentang apa, Mbak? Osmosis yang kentang Iya. dicelupkan air biasa sama air garam. Ini. Kentangnya tadi ada apa saja? Gelas apa tadi? Air biasa sama air garam. Iya, air biasa sama air garam. Air biasanya di gelas apa di situ? Gelas A. Air garamnya di gelas B. Hasilnya B. seperti apa? B itu lebih kecil. B lebih kecil. Lunak itu. Lunak. Lebih lunak. Oke. Untuk kelompok yang lain sama ya, kira-kira ya hasilnya ya. Oke, ada yang sampaikan lagi, Mbak, Mas? Sudah? Boten pun, Bu. Oke, silakan ditutup. Oke. Assalamualaikum. Demikian. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan kelompok yang terakhir. Oke, dari ketiga-tiganya ternyata sama hasilnya ya. Untuk yang pertama tadi praktikum apa kalian? Tentang difusi. Ada 2 jenis gelas, gelas A dan gelas. Gelas A berisi air. Aduh, air dingin. Misalkan air dingin tadi ada perubahan apa enggak? Lama apa tidak? Lama. Kenapa kok lama? Karena pintar, karena faktor suhu. Kemudian gelas B tadi air panas atau air hangat. Lebih cepat atau lebih pelan, lebih lambat? Lebih cepat karena adanya perubahan dari suhu. Kemudian yang kedua, praktikum tentang osmosis. Kalian menggunakan apa di sana?
Pintar menggunakan kentang. Kentang diapakan? Dimasukkan ke dalam apa tadi? Air yang A. Tadi air biasa yang B. Air garam. Ada perubahan kan di situ? Ada. Yang mana? Yang garam kenapa? Lebih lembut atau lebih lunak? Lebih asin. Itu airnya Mas kalau asin. Oke. Nah, itu tadi kita belajar tentang difusi dan juga osmosis. Nah, untuk sekarang silakan kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kita tadi belajar apa saja, yang dilakukan apa? Siapa yang bisa menyimpulkan di sini? Oke, Mbaknya silakan. Disimpulkan ya. Hari ini kita tadi belajar tentang apa? Tentang difusi dan osmosis. Iya, apa aja yang dilakukan tadi? Yang dilakukan tadi menentukan perbedaan dari yang percobaan difusi, yang lebih cepat larut tehnya itu yang air dingin atau yang air panas. Terus yang dari percobaan osmosis, perbedaan kentangnya itu dari teksturnya atau dari bentuk ukurannya. Oke, kita tadi melakukan kegiatan apa saja Mbak di sini? Praktek. Praktikum tentang? Oke, pintar. Kita hari ini telah belajar mengenai difusi dan osmosis melalui kegiatan praktikum sederhana. Nah, untuk mengukur tingkat kemampuan kalian tadi sudah dapat berapa persen sih kalian menerima pembelajaran baik dari video, dari PPT, dari kegiatan praktikum. Sekarang saya akan berikan sebuah post test. Ada 5 soal. Silakan dikerjakan secara individu, secara PD. Percaya diri, insya Allah kalian pasti bisa ya. Untuk duduknya silakan hadap kembali ke depan. Di sini ada 5 soal. Dikasih nama sama kelas. Untuk soal yang 1 sampai 3 itu adalah pilihan ganda. Untuk 4 itu adalah esai, 5 adalah menggambar ya. Silakan dikasih nama kelas. Waktu pengerjaan adalah 10 menit. Dimulai dari sekarang. Tidak bisa. Ini nih, pakai ini. Tidak bisa. Pulpen. Tanggal 10. Bisa juga itu. Tidak bisa juga deh. Coba ini. Iya. Tanggal 10 sekarang.
Yang soal nomor 4 sama 5 itu dijawab di sini. Ya. 4-nya di sini, 5-nya di sini ya. Oke, sudah kurang 3 menit lagi. Nah, setelah kalian mengisi dari post test, ini juga ada lembar refleksi. Lembar refleksi di sini nanti kalian mengisi perasaan kalian hari ini belajar biologi, entah itu dengan praktek, entah itu dengan melihat video, bagaimana yang kalian rasakan, apa sedih, apa senang, apa susah, atau misalkan pusing, seperti itu. Kemudian ada aktivitas, ada 3 soal di sini ya. Pembelajaran biologi seperti apa yang membuatmu tertarik? Apa kalian hanya suka misalkan gurunya nerangkan saja, atau suka dikasih praktek, atau suka hanya melihat video, bebas. Kemudian yang kedua, aktivitas yang kalian sukai hari ini. Oh, saya suka prakteknya, saya suka diskusinya, saya suka presentasinya misalkan. Yang terakhir, hal baru yang saya pelajari hari ini. Kalian yang belum pernah belajar selama kalian misalkan SMP atau ketika kalian kelas 1 kemarin, itu apa? Nanti dituliskan di sini ya. Oke, saya sambil bagi. Untuk post testnya silakan ditaruh di sebelahnya, di sini saya ambil. Nomor tadi jawabannya gimana? Itu ada icon apa suka, apa tidak, itu ada, silakan dicentang untuk refleksinya. Dikasih nama, kemudian semuanya, iya semuanya. Yang mana? Ya, itu perasaanmu hari ini apa? Setelah belajar? Jawab juga, ini dijawab, nanti ini dicentang ya, ini dicentang. Kamu pilih yang mana ya? Dicentang. Perasaanmu yang mana? Belajar biologi yang kamu suka itu yang seperti apa? Nanti ini akan saya gunakan untuk pembelajaran biologi selanjutnya. 10, tanggal 10. Nah, misalkan kalian senang praktek, nih saya hanya suka praktek kalau biologi misalkan. Saya hanya suka gurunya ceramah aja, Bu, karena saya suka mendengarkan misalnya. Ceramah itu diterangkan. Nah, saya suka melihat video, Bu, bebas. Karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang bervariasi.
Sudah? Yang sudah saya ambil, yang belum tetap dilanjutkan. Sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Sabaran. Nitip. Oke, sudah. Tinggal siapa yang belum? 2 anak. Kurang 1 menit lagi. Sudah? Sudah, Mas. Berempat. Jalannya di sini. Kira-kira ini siapa masing-masing? Oke, sudah semuanya. Kalian sudah menyelesaikan proses berupa latihan formatif. Ada berapa soal tadi, anak-anak? Formatifnya ada berapa tadi? 5. Kalau refleksi, kalian hari ini ada yang merasakan senang? Ada. Ada. Senangnya kenapa? Karena prakteknya. Lebih sering praktek ya. Bisa memiliki pengalaman yang
Banyak. Banyak, pengalamannya menarik. Nah, untuk pertemuan mendatang kita praktek lagi. Anak-anak silakan membawa, kalian pernah tahu putri malu? Ya, setiap kelompoknya tetap seperti ini. Kalau membawa putri malu, satu kelompok membawa 2. Nah, untuk pertemuan mendatang kita akan belajar yang namanya dengan sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi setiap kelompok membawa putri Malu. Bawa ayam. Bawa putri malu aja ya. Kemudian untuk nanti tugas di rumah mengenai difusi dan osmosis, kalian lihat di grup WA masing-masing akan diburu share untuk tugas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita melaksanakan atau menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat bagi kita semuanya ke depannya. Oke, silakan ketua kelas dipimpin terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silakan bukunya dibuka, dikembalikan ke depan. Untuk kegiatan foto, kita foto dulu ya. Untuk per kelompok, buat dokumentasi, sambil membawa itunya, hasilnya. Bukunya tak usah. Bukunya dikumpulkan di depan semuanya. Nah, untuk kelompok 1 dulu, masih kelompok 1. Difotokan temennya ya. Pakai HP-nya ya. Dalam? Pakai HP-nya. Dia bang. Ayo, ini kelompok 1 dulu. Di bawah ya, oke. Sebelah sini. Kasih. Satu, dua, tiga. Dah. Oke, bebas sama jangan sudah. Coba 1. Satu, dua, tiga. Dah. Oke, silakan duduk. Kelompok 2. Kelompok 3 dulu, sudah kelompok 3. Dari Lumajang ini ya, sama-sama kita dari Lumajang. Oke. Semet ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Dah. Esok kayak bebas. Bebas ya, tidak bebas. Saya bebas. 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 Oke, bebas. Satu, dua, tiga. Dah. Sudah. Kelompok 2. Minta tolong Mbak E ya. Ayo, 2 cowok, 1 cewek. Di bawah ya. Maaf. Cik. Bebas. Ya. Dah. Oke, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat sebentar sudah. Sudah.